Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya. Kita berikan yang terbaik dari hidup kita. Kalau beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan roh penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita semua, amin. Kita buka hati kita siapkan hati kita untuk kita boleh diurapi dengan Roh Kudus Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bersama-sama pakai berdiri. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami datang kemari Tuhan tidak dengan sia-sia Tuhan. Kami pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami percaya karena Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadat. Dan kami percaya Tuhan, firman yang akan ditaburkan oleh hamba sendiri Tuhan dapat memberkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti, menjadi pelaku-pelaku daripada firman untuk urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap daripada kami yang mengambil bagian, kami butuh urapan daripada Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh fokus hanya kepadamu Tuhan. Sehingga apapun yang kami berikan, itu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Khususnya worship leader Tuhan. Tuhan urapi secara khusus Tuhan. Sehingga bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami berjanji kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka sampai di tempat ini Tuhan. Sehingga bangku-bangku ini boleh terisi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri saudara ya, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam gereja-Mu. Kami percaya mereka adalah biji mata-Mu. Engkau menempatkan mereka di tempat yang terbaik supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka aman di tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang bersekolah yang juga mungkin ujian Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang menolong mereka sehingga apapun yang mereka pelajari dapat mereka kerjakan di dalam ujian mereka dan mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka bukan anak-anak yang bodoh Tuhan, mereka bukan anak-anak yang malas Tuhan, tetapi mereka anak-anak yang pandai dan anak-anak yang rajin, anak-anak yang disiplin dan anak-anak yang akan membahagiakan, membanggakan orang tua mereka. Bapa, kami serahkan anak-anak jika sebentar mereka masuk ke dalam kelas sekolah minggu, biarlah mereka boleh duduk diam, tenang, diajar oleh kakak-kakak mereka, memuliakan, memuji nama-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengerti bahwa hidup mereka sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa, yang hebat. Untuk kakak-kakak sekolah minggu juga kami berdoa, berikan kesabaran dan sukacita sehingga mereka boleh mengajar anak-anak ini ya Tuhan dengan penuh sukacita dan membawa anak-anak ini mengenal lebih dekat lagi akan kuasa dan kasih-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai anak-anak kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa darah Yesus yang melayakkan kami pagi hari ini untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, sehingga kami Kau layakkan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami pada pagi hari ini untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami siap memberi yang terbaik dari hidup kami melalui pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau yang turun tangan mengurapi memberkati kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami menaikkan pujian ini Bapa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
pujian dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan setiap waktu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan bersama, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya undang jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Roh Kudus Kau yang mengurapi setiap kami. Haleluya. 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 Terima kasih.
bebas menyembah Tuhan, saudara, pagi hari ini. Kita bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau berikan roh penolong bagi kami, Roh Kudus yang senantiasa membawa kami ke dalam hidup akan kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami ke jalan-Mu, Tuhan. Terima kasih kalau setiap pagi, setiap hari kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang membawa dampak baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memberikan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat sendiri katakan, curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, tidak pernah ada yang mustahil bagi Engkau. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, yes Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya, kami percaya mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri salam ke kanan kiri muka belakang saudara. Haleluya, ada gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Glory bagi Tuhan. Yes. Glory bagimu Tuhan. Semua ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah.
di tempat ini. Amin. Roh Kudus ada dalam setiap kita. Haleluya. Untuk itu kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan sekali lagi. Glory bagimu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada pada setiap kami. Yes, terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, ya, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, percaya Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidup. Kami berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Ya, Dia Raja segala raja. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami memiliki roh yang membebaskan kami Bapa. Kami tidak akan pernah takut menghadapi hari-hari kami. Karena kami tahu roh-Mu ada dalam setiap kami Bapa, yang sanggup menuntun kami, yang sanggup membawa kami terus dalam hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah
nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Semua katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Benar Tuhan, kami akan merasakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan memimpin hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mengurapi setiap daripada kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa melakukan, mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapapun yang kita hadir pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Amin ya. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai akar kepahitan saudara. Ini penting saudara. Saya ambil topik ini karena saya telah berdoa bersama Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan mau bicara untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan katakan akar kepahitan saudara. Kenapa akar kepahitan ini penting saudara? Karena akar kepahitan itu ada di dalam hati kita saudara. Dan Alkitab katakan apa? Hati ini adalah sumber kehidupan. Segala sesuatu datangnya dari hati kita. Ya. Jadi akar kepahitan ini penting. Saudara, seringkali kita tidak menyadari saudara ya, bahwa kita tanpa kita sadari kita menyimpan akar kepahitan dalam hidup kita. Sehingga iman kita, pertumbuhan rohani kita tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa berbuah lebat. Ya. Saudara, kepahitan itu adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan saudara ya. Kepahitan adalah suatu perasaan yang menyakitkan. Dan kalau boleh dikatakan bahwa akar kepahitan itu adalah sebuah penyakit yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi saudara? Banyak hal yang membuat hati kita mengalami kepahitan, membuat hati kita terluka. Misalnya, rasa kecewa yang mendalam, saudara. Itu bisa terjadi. Penolakan, trauma masa lalu,
perlakuan yang tidak adil, atau kita mengalami hal-hal yang buruk sehingga kita menyimpan kepahitan, sehingga kita menyimpan kebencian, dendam, sakit hati, saudara. Inilah yang sebabnya, saudara, yang bisa menyebabkan timbulnya akar kepahitan. Saya yakin setiap daripada kita di sini pasti pernah mengalami akar kepahitan. Pernah mengalami kepahitan, ya. Saudara nggak usah bohong, jujur lah. Saya juga pernah sering mengalami kepahitan, saudara. Tetapi saudara ya, kepahitan yang kita alami, jangan itu dibiarkan berlanjut, terus menerus berlanjut, sehingga akhirnya tumbuh sebuah bibit benih yang namanya akar kepahitan. Nah ini yang nggak boleh, saudara. Sebuah pohon dikatakan pohon itu baik, pohon itu kokoh, pohon itu kuat kalau akarnya sehat. Begitu pula kita manusia. Dikatakan rohaninya itu sehat, rohaninya itu bisa bertumbuh kalau hati kita bersih, saudara. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan kepahitan, gak mungkin nih rohani kita bisa bertumbuh, saudara. Gak mungkin kita bisa berbuah lebat. Yang ada malah semakin hari semakin redup dan lama-lama mati rohani kita, saudara. Ya. Saudara, ciri-ciri orang yang mengalami akar kepahitan. Biasanya orang ini cenderung untuk menyakiti hati sesama. Ya. Kata-katanya itu selalu gak enak gitu kok. Kalau orang bilang apa? Sengak. Sengak tahu ya saudara? Nggak tahu bahasa apa itu sengak. Sengak gitu, nyelekit gitu ya, nggak mengenakan gitu saudara ya. Kata-katanya gitu, kata-katanya selalu menyudutkan, kata-katanya selalu menjatuhkan, nggak pernah membangun saudara. Kata-katanya nggak sejuk dan selalu orang yang memiliki akar kepahitan ini selalu memiliki pikiran yang negatif, negative thinking saudara. Dan biasanya dia tuh tertutup, ya, tertutup. Dan sering kali dia juga suka apa? Cari perhatian, saudara. Orang-orang yang ini seperti ini, saudara ya. Nah, dan cenderung orang-orang seperti ini tuh menjadi masalah buat orang lain, ya, bisa menjadi troublemaker. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kita harus bisa menjaga hati kita. Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini adalah memegang peranan penting dalam hidup kita, saudara. Hati merupakan akar sumber kehidupan manusia. Apa yang terjadi dalam hati kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Apa yang terjadi dalam hati kita itu akan mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, bahkan perilaku kita. Oleh karena itu Alkitab mengingatkan kita untuk bisa menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita ini terpancar kehidupan. Jadi hati ini memegang peranan penting. Hati ini memegang kendali kehidupan manusia, saudara. Jadi kita harus bisa pastikan bahwa hati kita ini sehat, saudara. Pastikan bahwa hati kita ini sehat. Hati kita ini tidak tercemar dengan hal-hal yang negatif. Jangan menyimpan sampah, saudara. Ya, akar kepahitan itu adalah sampah. Barang rongsokan yang gak perlu kita simpan. Ngapain kita simpan barang sampah? Ngapain kita simpan barang rongsokan? Sampah itu adanya di tempat sampah, bukan di hati kita, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki hati yang sehat, saudara. Ya. Dan kita tahu bahwa hati itu adalah sumber dari kehidupan kita. Maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ya, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita menyimpan akar kepahitan, hati kita penuh dengan dendam, benci, dan sakit hati dan sebagainya, saudara. Bagaimana kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan? Masa kita mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan luka? Ya, Tuhan juga gak akan terima, saudara. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, nah semua itu berpusat pada hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka yang keluar itu kata-kata yang sehat, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membawa damai. Ya saudara, jadi penting kita harus bisa menjaga hati kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, artinya kalau hati kita sehat, bersih, rohani kita bisa bertumbuh dengan sehat. Tapi kalau hati kita penuh dengan sampah, itu membuat banyak bibit penyakit, saudara. Banyak orang sakit karena apa? Karena menyimpan akar kepahitan. Itu juga gak bagus buat pertumbuhan fisik kita, saudara ya. Nah, akar kepahitan ini juga dapat merusak, saudara, hubungan kita antara sesama
bahkan dengan Tuhan. Jadi akar kepahitan ini bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Kenapa? Karena dengan kita menyimpan akar kepahitan, timbul suasana yang tegang. Ya kan? Perselisihan, pertengkaran, bahkan di dalam keluarga, saudara. Kalau suami istri, kalau masing-masing ada menyimpan akar kepahitan, saya percaya hubungan mereka pasti tidak harmonis. Orang tua terhadap anak, saudara. Ya, jangan kita melukai hati anak kita, saudara, sehingga timbul akar kepahitan. Anak terhadap orang tua, anak juga harus menghormati orang tua. Ya, jadi orang yang menyimpan akar kepahitan biasanya sulit untuk berdamai, memaafkan, apalagi mengasihi, saudara. Saudara, keponakan saya, dia mengalami akar kepahitan yang parah, saudara. Ya. Jadi ipar saya ini bukan orang yang benar-benar di dalam Tuhan. Dia orang Kristen tapi nggak benar-benar dalam Tuhan, saudara ya. Kata-katanya itu kasar, kata-katanya itu nggak mendidik. Anak ini masih kecil tuh. Kalau dia salah, kata-kata binatang itu keluar dari mulutnya, saudara. Ya. Dan anak ini diperlakukan tidak semestinya seorang anak kecil yang mendapat belayan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi dia mengalami terbalikan, saudara. Dia mengalami hal-hal yang menyakitkan hatinya sehingga dia menanam kepahitan. Dan ini terus menerus berlanjut sampai dia remaja, saudara. Hal ini terjadi. Nah, ketika dia remaja, dia mulai punya power, saudara. Waktu dia masih kecil dia kan nggak bisa apa-apa, takut kan. Yang bisa cuma nangis aja, saudara. Tapi ketika dia mulai dewasa, saudara, apa yang dia alami kepahitan itu, dia mulai memberontak, mulai melawan orang tuanya, saudara. Akhirnya sering terjadi keributan di dalam keluarga ini. Dan pada akhirnya orang tuanya yang mengalah, sekarang takut dia orang tuanya. Karena kalau anak ini udah marah, saudara. Orang tuanya yang sekarang yang takut, saudara. Orang tuanya buru-buru masuk kamar, ngunci kamar, saudara. Nah, anak ini gak mendapatkan sesuatu kasih sayang yang semestinya di rumahnya. Dia gak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang dia dapatkan adalah akar kepahitan, saudara. Sehingga dia mencari keluar. Nah, ini bahaya, saudara. Hati yang penuh dengan akar kepahitan mencari kehidupan di luar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda khususnya di tempat ini ya. Kalau kita mau berteman, kita boleh berteman dengan siapa saja. Tetapi pada saat kita memutuskan untuk bergaul, saudara harus memilih dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik, saudara. Nah, anak ini bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, saudara. Ya, akhirnya dia terlibat narkotika, saudara. Parah, saudara dia. Karena itu satu-satunya jalan yang dianggap bisa menenangkan hidupnya, saudara. Ya, tapi itu sifatnya hanya sementara yang dunia berikan. Setelah itu mulai nagih lagi. Nah, ketika dia mulai menagih, saudara, waduh, dia minta uang maksa sama orang tuanya. Orangnya tua gak kasih, ribut, saudara. Ya, sampai pernah dia juga ketangkep polisi, saudara, ketika dia memakai obat itu, saudara. Lalu dia di penjara. Apa yang terjadi, saudara? Dia bongkar atap penjara itu, dia lari. Karena ini udah begitu liarnya, saudara, begitu ya, karena dimulai dengan akar kepahitan, saudara. Ya, ketika dia minta uang ke orang tuanya nggak ada, saudara. Dia maksa minta uang. Ya, sampai pada suatu ketika orang tuanya itu masuk. Jadi ipar saya ini suami istri masuk ke kamar, dikunci kamar karena ketakutan, saudara. Karena dia ngambil kampak, saudara. Bayangkan, saudara, dia ngambil kampak, pintunya itu dikampak, saudara. Karena dia maksa minta uang, sampai akhirnya polisi datang, saudara. Nah, inilah, saudara, semua itu dimulai dari apa? Akar kepahitan. Hati-hati, makanya akar kepahitan ini memiliki dampak yang besar, saudara. Nah, pada akhirnya, saudara, anak ini punya pacar. Ya, seharusnya kan pacarnya menolong dia, saudara ya, untuk melepaskan dari keterikatan narkotik. Tapi pacarnya juga pemakai juga, saudara. Jadi sama aja, saudara. Ya, dua-duanya juga mengalami akar kepahitan. Lalu mereka bersepakat berdua untuk mengakhiri hidup mereka, saudara. Karena mereka merasa di dunia ini sudah tidak ada orang yang bisa mengasihi dia, saudara. Akhirnya mereka overdosis, minum, pakai obat banyak. Dua-duanya, saudara, dia pakai. Tetapi yang perempuan itu dapat tertolong, tetapi keponakan saya dia mati, saudara, karena overdosis. Lihat, saudara, akibat dari apa? Akar kepahitan, saudara. Akhirnya dia mati sia-sia, umurnya masih 20 tahun, saudara. Sayang sekali, hidupnya sia-sia. Ya kan, kalau begitu lebih baik gak usah dilahirin kan, saudara ya. Buat apa dilahirkan untuk harus mengalami semua ini kan. Ya. Nah, waktu dia masih terikat obat itu, saudara, orang tuanya pernah seringkali berbicara sama kita. Aduh, biar anak ini mati aja deh, lebih baik mati, saudara. Ya. Kita sering bertemu dengan anak ini, kita ingatin. Anaknya nurut, saudara. Anaknya mau mendengar, tapi dia masih menyimpan, gak mau melepaskan kepahitan itu, saudara. Ya, pada akhirnya anak ini dipanggil Tuhan, saudara. Ya, dan dia mati dengan sia-sia. Nah, saudara,
Makanya jangan main-main dengan akar kepahitan, saudara ya. Jangan kita menanamkan akar kepahitan kepada anak-anak kita. Ya, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita keturunan untuk apa? Bukan untuk diperlakukan semena-mena, Tuhan. Untuk kita didik dia, untuk dia hidup dalam Tuhan, saudara. Untuk dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, saudara. Nah, ini akar kepahitan dapat merusak hubungan dengan sesama, dan akar kepahitan pun juga dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Artinya selama kita masih menyimpan akar kepahitan, saudara, gak mungkin iman kita bisa bertumbuh dengan benar, saudara. Ya, jadi kita akan kehilangan kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena suara hati kita tuh udah dipenuhi dengan kepahitan, sehingga yang terdengar tuh lebih dominan ada suara akar hati kita yang penuh dengan kepahitan. Sehingga kita kehilangan, kita tidak bisa melihat pimpinan Allah dalam hidup kita. Kita kehilangan arah. Akhirnya kita lari dari kasih karunia Allah, saudara. Kitab katakan apa? Jangan sekali-sekali kita meninggalkan kasih karunia Allah. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita saat ini masih menyimpan akar kepahitan, saudara, please buang, saudara, buang ya. Ya, mungkin kita nggak menyadari, tapi ingat kita masih dendam sama orang, kita masih jengkel sama orang, kita masih sakit hati orang. Itu bagian dari akar kepahitan, saudara. Ya, jangan dipelihara. Ya, jangan menyimpan sampah di hati kita. Ya, sayang, hati kita tuh harus kita menyimpan hal-hal yang baik dari Tuhan, bukan sampah, bukan barang rongsokan Tuhan, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi Tuhan mau kita membuang segala akar kepahitan kita. Apa itu baik? Dendam, kebencian kita, sakit hati, semua itu dibuang. Karena itu semua barang yang tidak berguna, yang tidak seharusnya kita simpan dalam hati kita. Amin, saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa membuang akar kepahitan? Di sini saya mencatat ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kita harus bisa melepaskan pengampunan, saudara. Selama kita tidak mau melepaskan pengampunan, maka selama itu pula akar kepahitan itu masih ada di dalam hati kita. Gampang untuk melepaskan pengampunan? Sulit, saudara. Nggak gampang. Ya, secara daging sangat sulit, saudara. Itu untuk bisa melepaskan pengampunan. Coba kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, sehingga saudara merasa terluka dalam kena hati saudara, terus saudara suruh ngampunin. Mungkin saudara bilang, buru-buru ngampunin. Lihat mukanya aja gue udah sebel, kan gitu, ya kan? Bagaimana kita bisa mengampuni? Ya, memang secara dunia, saudara, secara kedagingan sulit itu kita bisa mengampuni. Tetapi firman Tuhan berkata, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu, seperti juga aku mengampuni kamu. Ini adalah perintah, saudara. Memang sulit, tapi kita harus melakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Selama kita merasa diri kita benar, saudara, sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain, saudara. Ya, jangan egois, saudara. Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan merasa diri saudara selalu benar. Kalau saudara terus merasa diri saudara benar, saudara tidak akan pernah melepaskan pengampunan. Alkitab katakan, saudara ya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan kita. Petrus pernah datang kepada Yesus dan bertanya, berapa kalikah saya harus mengampuni orang? Apakah cukup 7 kali? Yesus katakan no. 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin juga Tuhan lihat sebel juga, lihat muka kita, saudara ya. Kenapa? Lagi-lagi dia nyakitin hati Tuhan, ya kan? Seringkali kita menyakiti hati Tuhan, mungkin juga Tuhan sebel tuh ngeliat muka kita. Tapi Tuhan tidak pernah sekalipun menggagalkan untuk melepaskan pengampunan, saudara. Pengampunan Tuhan itu selamanya dia berikan kepada kita, dia tawarkan kepada kita. Asal kita mau berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa kita bertobat. Tuhan setiap saat
akan melepaskan pengampunan kepada kita. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapak kita yang di surga akan mengampuni kita juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ayat firman Tuhan ini menekankan betapa pentingnya sebuah pengampunan. Yesus telah memberi contoh kepada kita, dia melepaskan pengampunan. Seharusnya kita ini binasa, saudara, ya kan? Tapi Tuhan melepaskan pengampunan. Dia mau berkorban agar kita bisa ditebus sehingga kita terlepas dari dosa. Saudara, karena pengampunan itu merupakan sebuah prinsip yang berlaku secara universal antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Jadi mengampuni itu adalah syarat untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya. Pengampunan merupakan kunci untuk kita bisa membangun hubungan yang baik, yang sehat dengan manusia dan juga dengan Tuhan. Jadi selama kita masih menyimpan akar kepahitan, tanpa kita sadari kita sedang menutup jalan Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa melepaskan pengampunan, maka itu adalah jalan, kita sudah membuka jalan bagi Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita. Firman Tuhan katakan apa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, coba kita lihat. Jika kita mengakui segala dosa kita, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kita tahu kita punya Allah yang adil, saudara. Kalau kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Ya, di dalam kitab Matius 18 ayat 28 sampai 35, saudara, nggak usah dibuka di situ, diceritakan, saudara ya. Yesus berkata sebuah perumpamaan, saudara. Ada seorang raja. Raja ini mau hitung-hitungan dengan hamba-hambanya, saudara. Lalu dia memanggil seorang hamba yang berhutang sama dia sebanyak 10.000 talenta. Saudara tahu berapa nilai 10.000 talenta, saudara? Tahu nggak berapa nilai dirupiahkan? Itu bicara soal triliunan, saudara, seratusan triliun. Lalu dia memanggil orang ini, terus ditanya dia mengenai hutangnya. Lalu orang ini bilang, dia bersujud, dia bilang sama raja itu, kasih waktu karena dia akan melunasi hutang itu. Dia mohon belas kasihan dari raja. Lalu rajanya iba hatinya, dia bukan hanya memberi belas kasihan, tapi dia mengampuni untuk menghapus segala utangnya. Dan ketika orang ini keluar, saudara, dia bertemu dengan seorang hambanya lagi, yang berhutang hanya 10 dinar. 10 dinar itu sekitar 5 jutaan sekian, saudara. Sedikit sekali dibandingin hutang dia. Saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia menuntut orang ini untuk membayar hutangnya, bahkan mencekik, Alkitab katakan, saudara. Dan orang ini sujud, menyembah dia, berkatakan, kasih saya kesempatan. Tapi hamba ini tidak melakukan itu. Dia tidak memberi kesempatan. Bahkan dia menjebloskan ke dalam penjara. Nah, ketika hal ini sampai ke raja, saudara. Akhirnya raja memanggil orang yang jahat, hamba yang jahat ini, saudara. Ketika hamba itu datang dikatakan, hai engkau hamba yang jahat. Bukankah aku telah mengampuni engkau dengan menghapus hutangmu? Tapi engkau tidak mau melakukan hal yang sama kepada sesamamu. Bahkan engkau menuntut dia untuk melunasi hutangmu. Akhirnya dia dipanggilkan algojo untuk melunasi segala hutangnya. Inilah, saudara ya, gambaran dari firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita masih menyimpan akar kepahitan pada orang, kita tidak mau mengampuni, saudara, kesalahan mereka, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Amin, saudara. Saudara mau ya mengampuni, saudara ya. Ya, mengampuni dengan tulus, saudara. Ya. Jadi jangan kita terus menyimpan kepahitan-kepahitan, saudara, dalam hati kita. Lepaskanlah pengampunan, saudara. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Semangat yang hancur, ya, semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Saudara, ini ada sebuah cerita, saudara ya. Ada seorang, dia tuh sangat jengkel sama tetangganya, saudara ya. Boleh dibilang tangganya ini nyebelin gitu, saudara. Sehingga dia menjadi rasa dendam dan memiliki dendam pada. Kenapa? Setiap kali dia tinggalnya itu beberapa blok di rumah dia. Setiap kali orang ini lewat depan rumahnya, saudara, itu tetangganya suka iseng lempar pakai batu kecil, saudara. Walaupun kecil, tapi kalau kena kan nggak enak, saudara ya. Dia kesal tuh, tapi dia nggak mau ribut lah. Udahlah, biarin aja dia bilang. Cuman dia bilang nanti kalau dia lewat depan rumah, aku akan lempar batu yang lebih gede, katanya gitu kan. Ya. Suatu ketika di gereja
pendetanya berbicara mengenai pengampunan, saudara. Pendeta katakan, kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepadamu, jangan dibalas dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Itu berarti kita menaruh bara api di atas kepala mereka, saudara. Dia teringat akan apa yang tetangganya lakukan, saudara. Nah, oke dah, dia mau praktekkan, saudara. Terus gembala ini bilang, ya, terus kalau dia melakukan sesuatu yang jahat kepada kamu, mungkin misalnya melempar batu atau sebagainya, kamu balas dengan melempar bunga, katanya. Jangan dibalas dengan batu, katanya gitu, saudara. Oke. Suatu ketika, saudara, orang yang iseng ini lewat depan rumah dia, wah ini kesempatan, dia bilang. Dia mau praktekkan apa yang gembalanya katakan itu kan, pendetanya. Dia lempar dengan bunga, saudara. Ya, selesai. Berapa hari kemudian dia ketemu dengan pendetanya. Pak Pendeta, saya sudah lakukan apa yang Pak Pendeta katakan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia lempar batu, balas dengan bunga. Terus gimana kata Pak Pendeta? Apa reaksi orang itu? Dia nggak ada reaksi apa-apa Pak Pendeta. Loh kok bisa? Kenapa? Dia pingsan Pak Pendeta. Loh kok bisa? Karena saya lempar bunga dengan potnya Pak Pendeta. Pas kena kepalanya saudara langsung pingsan. Ini artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kan tapi kan ada bunganya, betul kan? Tapi jangan pakai potnya saudara ya, cukup bunganya saja. Ya, oke. Itu yang pertama saudara ya. Kita harus membuang akar kepahitan ini dengan mutlak. Kita harus melepaskan namanya pengampunan. Dan yang kedua, kita harus bisa bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bisa kita bersuka cita saudara. Pada saat saudara mengalami masalah, musibah. Pada saat hati saudara sedang dalam kepahitan. Bisa saudara bersuka cita. Bisa gak? Sulit kan? Ya secara kedagingan impossible gitu kan, nggak mungkin secara kedagingan, sulit kita bersuka cita, pasti hati kita ada kegaduhan, kesedihan nih saudara ya. Makanya Tuhan katakan apa dalam Filipi 4 ayat 4, coba saudara lihat. Bersukacitalah senantiasa, apa saudara? Dalam Tuhan. Karena kalau dalam manusia nggak mungkin. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah, 2 kali dikatakan. Berarti ini adalah hal yang penting saudara. Ya, kalau kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan? Ya kan? Mungkin bagi manusia mustahil kita bisa bersuka cita, tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah. Ya, kita tidak akan pernah gagal, saudara. Kita pasti bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Karena Tuhan sendiri akan memberi kita kekuatan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, artinya kita percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam setiap masalah kita, dan Tuhan akan berikan kita jalan keluar, dan kita diberi kekuatan untuk menanggung segala perkara yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa dapat menanggung karena kekuatan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi kita harus bisa bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, sukacita yang Tuhan berikan itu berbeda dengan sukacita yang dunia berikan. Ya, dunia juga bisa memberikan sukacita, tapi sifatnya hanya sementara, saudara. Sifatnya hanya sementara, tergantung dari apa? Situasi dan kondisi, saudara. Ya, kalau kita mau mendapatkan sebuah rumah, kita mau beli mobil, tentu kita suka cita kan saudara ya. Easy, gampang saudara. Orang dunia pun juga melakukan hal yang sama. Tapi pada saat kita di dalam keadaan yang terpuruk, pada saat hati kita sedang sedih, pada saat kita mengalami kepahitan, apakah kita bisa bersuka cita? Kita harus bisa bersuka cita. Ya. Tetapi kalau sukacita dari Tuhan, itu melampaui akal dan pikiran kita saudara. Artinya apa? Tidak bisa dipahami dengan logika dan nalar manusia saudara. Tapi hanya bisa diselami, bisa dialami dengan apa saudara? Dengan iman. Iman kita percaya kita kepada Tuhan. Baru kita bisa merasakan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Suatu kebahagiaan yang abadi. Ya, walaupun dalam situasi badai sekalipun. Kita bisa merasakan sukacita itu. Karena sukacita itu sifatnya bukan sementara. Sifat sukacita itu datangnya dari Tuhan. Itu yang dinamakan damai sejahtera. Ya, saudara tidak bisa pergi ke apotik untuk membeli damai sejahtera. Gak ada di apotik saudara. Yang ada adalah kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, menyerahkan segala perkara kita, masalah kita kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan beri kita kekuatan untuk kita bisa mengatasi segala perkara
yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya pernah sampaikan ilustrasi ini saudara ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi saudara. Ya, ada seorang raja, dia memanggil ketiga pelukis yang terkenal di daerah dia. Dia katakan, kamu melukis mengenai sukacita yang daripada Tuhan. Lalu pelukis yang pertama menggambarkan sebuah hutan yang teduh, yang sejuk, dan ada sebuah pohon yang rindang, dan di bawah pohon itu ada seorang anak sedang main suling, saudara. Ya, dia sedang menikmati alam sekitarnya begitu. Nah, dia katakan inilah damai sejahtera, dia bilang gitu. Terus ya pelukis yang kedua, dia melukiskan ada sebuah danau dan ada sepasang kekasih yang sedang naik danau sambil mendayung danau. Dia menikmati suasana pagi, sejuk, burung-burung berkicau. Dia katakan inilah damai sejahtera. Saudara. Ya. Dari ketiga pelukis ini hanya ada satu anak Tuhan. Yang dua itu bukan anak Tuhan. Dan yang terakhir, dia melukiskan sesuatu yang berbeda dengan yang dua orang ini. Dia melukiskan dengan tinta hitam, saudara. Sebuah badai yang sedang berkecamuk. Dan badai itu begitu dahsyat dengan tinta hitam dan di pinggir pantai itu ada sebuah karang yang besar, saudara. Dan karang itu dihantam dengan ombak yang begitu dahsyat. Dan di dalam batu karang itu ada lubang kecil dan di dalamnya ada seekor burung sedang menari-nari. Lalu dia katakan inilah damai sejahtera. Menurut saudara mana yang damai sejahtera dari Tuhan? Yang ketiga itulah saudara ya. Jadi damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun kita ada di dalam badai apapun, kita masih bisa bersuka cita. Itu adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Amin saudara. Oke, yang berikutnya. Sorry. Kenapa Alkitab katakan agar kita bersuka cita senantiasa walaupun kita mengalami kepahitan dalam hidup kita? Karena dengan kita bersuka cita, maka kita mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita bersuka cita, itu memberikan rasa damai, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dengan kita bersuka cita, itu akan membuat hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi masalahnya saudara, masih banyak anak Tuhan yang belum bisa bersuka cita saat hatinya sedang terluka, saat dia mengalami kepahitan. Karena kenapa saudara? Kenapa masih banyak orang yang belum bisa bersuka cita dalam Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi saudara, karena dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia belum berserah penuh kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara. Tuhan tidak meminta kita bersuka cita di dalam situasi kita. Tapi Tuhan mau kita bersuka cita di dalam Dia yang memberi kelegaan kepada kita. Firman Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Makanya itu kalau kita bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka kita akan merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Ya itu ada di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya kelegaan yang Tuhan berikan itu, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu akan menguasai hati kita. Sehingga segala akar kepahitan itu dapat kita singkirkan. Ya, diganti dengan apa? Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang ketiga. Cara untuk membuang akar kepahitan. Yang pertama adalah melepaskan pengampunan. Yang kedua kita harus bisa mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Jangan lupa di dalam Tuhan saudara. Yang ketiga kita bisa yang kedua bersuka cita dalam Tuhan. Yang ketiga dengan cara mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal itu arti kita mengucap syukur dalam segala situasi. Baik itu dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan kita sedih. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba kita lihat dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur itu adalah sikap hati kita saudara. Mengucap syukur artinya kita percaya bahwa apa yang terjadi kita setuju dengan apa yang terjadi dalam hati kita. Itu artinya mengucap syukur saudara. Ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Dan bersyukur itu merupakan suatu bentuk ibadah
yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita dianjurkan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, memang terkadang Tuhan izinkan saudara ya, kita untuk mendapatkan sesuatu yang indah. Tapi kita harus mengalami berbagai macam masalah. Kita harus mengalami berbagai macam kepahitan hidup ini saudara. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan mau melihat apakah kita pantas untuk mendapatkan keindahan yang Dia berikan, saudara. Dunia bisa memberikan sebuah keindahan, saudara ya. Tapi ingat, saudara, apa yang dunia berikan, keindahan yang dunia berikan, itu belum tentu baik, saudara. Ya, saya ulangi, saudara ya. Apa yang dunia berikan, keindahan yang dunia berikan, itu belum tentu baik. Tetapi apa yang baik dari Tuhan, itu pasti indah pada waktunya. Amin, saudara. Ya kan? Karena Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin saudara. Kalaupun belum indah, artinya itu belum waktunya Tuhan. Simple kan saudara. Jadi tetap mengucap syukur. Jangan pikir, Tuhan kok aku udah telah berdoa sekian lama. Tapi kok gak ada jawaban Tuhan, apakah Tuhan benci sama saya, apa Tuhan gak mendengar doa. Bukan saudara, belum waktunya Tuhan. Nanti saudara lihat kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan saudara, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Inilah manusia saudara. Manusia tidak pernah mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Manusia tidak pernah sabar. Ya, mau selalu instan. Ya, apa yang dia lakukan langsung terjadi. Apa dia doa langsung dijawab. Manusia mau seperti itu. Seringkali manusia akhirnya mengambil jalan pintas, saudara. Karena dia menganggap bahwa itu lebih baik. Pada akhirnya dia akan menyesal, saudara. Karena itu akan membawa dia, menjerumuskan dia lebih dalam dari segala kegagalan. Karena ketidaksabaran dia untuk menunggu waktu Tuhan. Percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, wait, tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyi dari awal bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah saudara. Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Ayub ini adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang dibanggakan Tuhan. Tuhan katakan apa? Tidak ada satu orang pun seperti Ayub di dunia ini. Orangnya soleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara. Ya. Tuhan memagari hidupnya. Suatu ketika iblis datang. Saudara. Dan iblis katakan, iya karena Tuhan magari sih, coba kalau enggak dia pasti menghujat engkau. Lalu Tuhan angkat pagarnya saudara. Dan hal-hal buruk terjadi pada Ayub saudara. Hal dia menyakitkan. Semua hartanya hilang. Sakit penyakit, dia mengalami sakit yang menjijikkan saudara.
Sampai istrinya berkata, kutukilah Allahmu. Lalu apa kata Ayub? Coba kita lihat di dalam Ayub 20, saudara. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi kita tidak mau menerima yang buruk? Lihat saudara. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kalau kita bisa mengucap syukur, artinya kita percaya saudara. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Ya, seperti apa yang Ayub alami. Kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Ingat saudara, bukan Tuhan tidak sayang kepada kita. Saudara. Itu adalah sebuah proses. Tuhan sedang memproses kita. Apakah kita pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan? Ya. Sesuatu mujizat itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengalami satu peristiwa lebih dahulu. Ya kan? Harus ada peristiwa dulu. Semakin besar peristiwanya, semakin besar mujizat yang kita terima. Betul gak saudara? Iya kan? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap mengucap syukur pada Tuhan. Ya, dari peristiwa Ayub ini kita belajar. Apapun yang terjadi semua itu adalah seizin Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu hal yang buruk maupun hal kebaikan dari Tuhan. Tetap mengucap syukur. Dengan kita bisa mengucap syukur dapat menghilangkan akar kepahitan yang ada dalam hati kita. Dengan kita mengucap syukur artinya kita sedang berserah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita mengucap syukur artinya kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita setuju. Itu adalah seizin Tuhan. Bukan Tuhan yang membuatnya saudara, tapi seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Ada seorang misionaris saudara ya dari Swedia, misionaris muda. Ini kejadian real ya, nyata saudara. Di tahun 1921, misionaris itu bernama David Flat. Dia dikirim dari Swedia ke pedalaman Afrika saudara, untuk menginjil di sana. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia sampai di Afrika, dia ditolak. Dikatakan dia membawa kutuk. Kepala suku bilang dia membawa kutuk. Jadi orang-orang gak boleh mendekati dia saudara. Tapi hanya ada satu anak kecil tuh, penjual telur. Hanya dia yang dibolehkan mendekat kepada orang ini. Saudara. Sebagai manusia, misionaris kecewa, tentu kecewa saudara. Tujuan dia untuk menginjili, tapi tidak ada satu orang pun. Akhirnya istrinya berkata kepada suaminya, biarlah, walaupun Tuhan izinkan hanya satu orang anak kecil, biarlah anak ini akan saya layani saudara. Waktu berjalan, tidak ada revival, tidak ada pertumbuhan apa-apa, semua sama saudara. Sehingga pada suatu ketika istrinya melahirkan anak perempuan, dan 17 hari kemudian istrinya meninggal saudara. Lalu dikuburkan di situ. Nah inilah si David Flat mengalami kekecewaan yang begitu besar kepada Tuhan. Dia mengalami kepahitan. Dia merasa kecewa. Dia marah kepada Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tapi kenapa hal ini terjadi dalam hidupku saudara? Hari dia kembali ke negaranya saudara. Dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Dia berkata kepada teman-temannya, jangan pernah ngomong Tuhan di hadapanku. Begitu parahnya dia, kepahitan dia kepada Tuhan. Waktu berjalan puluhan tahun saudara. Ya, ada seorang pemuda dari Afrika saudara. Ya, dia melayani penduduk setempat dulu di mana David Flat ini. Dan terjadi revival besar. Tadinya yang mereka menolak, ribuan orang menerima Yesus saudara. Lalu ditanya pendeta ini, kenapa hal ini bisa terjadi saudara? Lalu pendeta ini bilang, saya bisa seperti ini karena jasa seorang misionaris perempuan. Lalu dia menuju kubur misionaris itu, dialah orangnya. Jadi pendeta muda ini adalah anak penjual telur itu saudara. Ya, anak penjual telur. Nah ketika David Flat mendengar berita ini, dia nangis saudara, dia menyesal saudara. Ya, dia menyesal. Akar kepahitan itu berubah menjadi satu sukacita dalam hidupnya saudara. Ya. Jadi benih yang ditanam puluhan tahun dengan bercucurkan air mata, panen dengan ribuan jiwa. Saudara. Firman Tuhan katakan apa? Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai. Maka David Flat menuai sorak-sorai saudara. Pengorbanan dia ya, tidak sia-sia saudara.
Jadi jangan remehkan air mata kita yang tertetes, saudara. Jangan sia-siakan, saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati, jangan pernah menyimpan akar kepahitan, saudara. Ya, kita harus bisa sabar menunggu waktu Tuhan dalam sebuah pertandingan, saudara. Jangan kita lihat awal dari pertandingan itu, saudara. Ya, semuanya berlomba, tapi kita lihatlah akhir dari pertandingan itu, siapa yang menjadi pemenang, saudara. Ya, di dalam Tuhan kita pun juga melihat seperti itu, saudara. Jangan kita melihat sekarang, saudara, tapi kita melihat hasilnya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jujur, saudara ya, jujur. Hari ini hati saya sedang gundah, saudara. Saya sedang gelisah. Sebagai manusia, saya nggak mau munafik, saudara ya. Saya ada perasaan kecewa, ya ada perasaan sedih, saudara. Karena hari ini saya akan menutup usaha saya. Saya akan tutup selamanya, saudara. Saya akan menutup restoran saya. Ya, hari ini adalah hari yang terakhir, saudara. Dan hari ini saya juga harus menyampaikan firman Tuhan mengenai ucapan syukur, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya mau belajar seperti Ayub, saudara ya. 14 tahun sudah saya merintis usaha saya, saudara. Tuhan telah memberkati saya begitu luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kalau sampai saat ini saya harus menutup usaha saya, ya karena tidak lagi menguntungkan, saudara. Saya percaya itu adalah seizin Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup saya. Mungkin Tuhan mau saya lebih melayani Tuhan lebih lagi waktu saya untuk Tuhan, ya kan? Saya hanya ambil positive thinking aja. Apa yang saya alami itu pasti untuk kebaikan diri saya sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain, saudara. Ya, karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Saya percaya di balik yang buruk pasti ada kebaikan Tuhan, ya kan? Jadi jangan saudara lihat buruknya saja, saudara. Saudara harus sabar. Karena di balik hal yang tidak mengenakan pasti ada sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Ya. Satu hal yang membuat saya concern, membuat saya agak berat, saudara, adalah orang-orang yang kerja sama saya, saudara. Mereka ada yang kerja 14 tahun sejak saya buka sampai sekarang, saudara. Begitu loyal sama saya. Ada beberapa orang yang sudah mulai perpisahan, mereka nangis. Hati saya tuh kayak diiris-iris gitu, saudara. Ya karena mereka sudah sama-sama saya udah sekian lama, saudara. Ya. Tapi saya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan. Beri saya tanda-tanda yang jelas, Tuhan. Sehingga apa saya mengambil keputusan ini bukan karena pikiran saya, bukan karena kehendak saya, tapi kehendak Tuhan, saya bilang gitu. Ya, sudah tahu. Orang-orang ini datang pada saya, Tuhan. Dia bilang, Pak, saya prihatin sama Bapak. Loh, kenapa? Saya lihat kan usaha ini udah mulai nggak berjalan, Pak, gitu. Tapi Bapak saya lihat masih mempertahankan karena Bapak memikiri saya kan, Pak, orang ini. Dia katakan apa? Bapak nggak usah mikirin kami, Pak. Kami bisa cari kerjaan lain kok. Lihat, saudara. Itu yang menguatkan saya, saudara, bahwa ini adalah tanda dari Tuhan. Ya. Jadi saya ambil keputusan, baik Tuhan. Selama ini saya bergumul, saya berdoa, Tuhan apa yang Kau mau dalam usaha saya ini? Engkau mau usaha saya ini berjalan, puji Tuhan. Engkau mau usaha saya ini tutup, tetap puji Tuhan. Semau maunya Engkau lah Tuhan, karena ini milikmu bukan milik saya bilang gitu. Ya kan? Dan saudara, itulah pentingnya kita bisa mengucap syukur dalam segala. Pada saat hati saya sedang gelisah, sedang gadut, saudara, Tuhan berikan saya inspirasi untuk menciptakan sebuah lagu mengenai bersyukur. Saya minta pemusik untuk maju, singer. Ini lagu saya ciptakan dalam beberapa minggu ke belakang, saudara ya. Dalam hati saya yang sedih, tapi saya mau belajar seperti Ayub untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Ide. Namamu Tuhan.
padamu. Ku tinggikan namamu, ku bersyukur padamu Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya, kasih-Mu kekal selamanya, kasih-Mu kekal selamanya. Saudara, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun masalah kita, kepahitan apapun yang ada di dalam hati kita, akar kepahitan apapun yang ada di dalam hati kita, lepaskanlah semua itu, saudara. Dengan memberikan apa, saudara? Pengampunan. Pengampunan, seperti Yesus juga telah mengampuni kita. Tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itu akan memberi kekuatan kepada kita. Kita akan merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Dan yang berikutnya, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kita mengucap syukur, berarti kita percaya, kita setuju dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan-Mu. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Firman-Mu telah disampaikan dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja di setiap hati anak-anak Tuhan yang hadir. Sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan menguatkan, akan menolong mereka, untuk memampukan mereka, untuk melepaskan segala akar kepahitan yang ada di dalam hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah dan kami akan bertemu 1 minggu ke depan. Kami percaya kasih Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dan Tuhan juga akan menyertai mereka dalam segala hal. Dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit, apapun juga Tuhan akan jauhkan dari hidup mereka. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan selalu berserta dengan mereka. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Dia akan menyinari kita dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai hidup kita. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kita kerjakan,
Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.